sore kawan-kawan cinta dan pegiat bonsai kelapa. Kali ini saya sedang melakukan proses sayat di sejumlah bonsai kembar dan cabang ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan mencoba mereview beberapa bonsai kelapa cabang dan kembar. Mari kita simak bersama. Oke kawan-kawan, kita masuk ke review bonsai kelapa cabang pertama. Di sini tampil bonsai kelapa hijau sayur cabang 3 yang merupakan bonsai koleksi saya saat ini. Bonsai kelapa cabang 3 ini merupakan bonsai kelapa cabang yang bercabang 3 melalui proses tracing, di mana pada beberapa tahapan proses pertumbuhan dan perawatan bonsai kelapa ini secara bertahap terjadi pertumbuhan tambahan cabang. Pada awalnya bonsai kelapa ini diperoleh di alam yang merupakan kelapa hijau dongkelan. Pada saat itu terlihat kelapa yang baru muncul pada bagian ujungnya 2 tunas. Seiring dengan perkembangan perawatan bonsai kelapa ini, selama kami dapatkan beberapa bulan ke depan terjadi perubahan pertumbuhan cabang, di mana perubahan pertumbuhan cabang ini bertambah menjadi 3, yang awalnya dari 2 menjadi 3. Ukuran bonggol yang terlihat di bonsai kelapa cabang 3 ini kurang lebih saat ini berukuran 10 cm untuk bagian pangkal yang berukuran lebih besar. Sedangkan untuk bagian ketiga cabang ini kurang lebih bonggolnya sedang berproses, namun di situ ukurannya pendek, sekitar beberapa senti saja, dan diameter pangkal dari bonsai kelapa cabang 3 ini kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 5 cm. Untuk diketahui kawan-kawan, bonsai kelapa cabang koleksi saya ini merupakan bonsai kelapa cabang yang diperoleh dari alam melalui proses dongkelan oleh seorang sahabat pegiat bonkla dari Mas Bage, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Guru Suparlan yang pertama kali menemukan bahan ini dalam kondisi terjadi kelainan pada bagian ujung kelapa. Di situ terlihat waktu didongkel ada 2 cabang yang masih ukurannya kecil. Selanjutnya kita masuk ke bonsai kelapa cabang 2. Bonsai kelapa cabang 2 ini jenis bonsai kelapa gading oren, di mana pada bonsai kelapa cabang 2 gading oren ini merupakan bonsai kelapa cabang koleksi saya saat ini berumur kurang lebih 1 tahun. Dalam kondisi terlihat kurang sehat, masih dalam proses penggemukan bagian pangkal cabang. Di situ ada beberapa bagian dari akar masih kurang, dan selanjutnya ukuran dari cabang
bagian pertama dan kedua terlihat masih kurus dan kecil. Bonsai kelapa gading cabang 2 ini juga merupakan bonsai kelapa yang bercabang karena proses secara alami. Bercabang diawali karena bahan ini dalam kondisi stres dan kurang produktif. Review bonsai kelapa berikutnya adalah bonsai kelapa cabang 2 jenis kelapa coklat. Pada bonsai kelapa cabang 2 ini posisi titik cabangnya berada pada 10 cm dari bagian pangkal. Terlihat bagian beberapa pelepah sudah mulai menunjukkan pecah daun. Untuk umur bonsai kelapa cabang 2 coklat ini merupakan bonsai kelapa cabang yang berumur sekitar 3 tahun. Selanjutnya adalah bonsai kelapa kembar. Ini sepintas terlihat seperti bonsai kelapa yang bercabang, namun di situ ada bagian-bagian yang menutupi bagian pangkal oleh sejumlah akar sehingga sepintas terlihat seperti bonsai kelapa cabang. Bonsai kelapa kembar ini merupakan bonsai kelapa kembar yang menggunakan media tanam air pada media pot kaca transparan. Umur sekitar kurang lebih 9 bulan. Berikutnya ini adalah jenis bonsai kelapa kembar yang paling kecil dengan batok minion. Pada bagian pangkal dan ujung terlihat masih kecil, belum pecah daun. Jenis bonsai kelapa kembar ini jenis kelapa coklat. Saat ini berumur kurang lebih 5 bulan. Ukuran batok diperkirakan lebih kecil dari genggaman tangan. Dengan kondisi yang masih sehat dan dalam progres pertumbuhan, berada di sebuah media tanam menggunakan batok kecil. Untuk penyesuaian ukuran dari bonsai kelapa ini perlu menggunakan pot mini yang terbuat dari bahan batok kelapa bekas. Selanjutnya untuk jenis yang tampil di depan ini jenis kelapa hijau sayur yang terlihat jelas di situ pangkalnya bercabang. Jenis bonsai kelapa hijau bercabang pangkal ini yang terlihat ke depan prospek untuk menjadi kualitas bonsai cabang yang bagus yang akan memberi kesan artistik dari pangkal membesar
naik ke atas semakin nirus. Berbeda halnya dengan dua jenis bonsai kelapa cabang sebelumnya. Titik tumbuh percabangannya berada di atas 5 cm ke atas, sedangkan untuk yang nampak di sini jenis bonsai kelapa cabang hijau sayur terkondisi cabangnya berada pada bagian pangkal. Berikutnya ini jenis bonsai kelapa cabang pangkal dengan jenis kelapa coklat. Bonsai kelapa cabang pangkal coklat ini berumur kurang lebih 11 bulan. Saat ini sudah mulai menandakan ada bagian yang mau pecah daun, terutama bagian tunas muda yang sudah terlihat di situ, menandakan waktunya untuk mengalami perubahan pecah daun. Berikutnya yang perlu untuk disampaikan di sini, ini adalah jenis kelapa yang masih kelihatan original. Ini jenis kelapa cabang pangkal yang berikutnya. Ini sangat sehat dan produktif dengan ukuran tinggi batang kurang lebih hampir setengah meter. Sengaja diliarkan di atas pot tanpa melalui proses pemotongan sayat bertingkat, dengan tujuan bahwa bawaan ini akan dikondisikan untuk bagian pangkal dibesarkan. Karena awalnya sesuai dengan perencanaan, bahan ini dibuat menjadi cabang pangkal yang awalnya memang jenis bahan kelapa coklat kembar. Berikutnya ini merupakan hasil karya eksplorasi saya, bonsai kelapa cabang hasil kombinasi belah tunas dan teknik stressing. Jenis bonsai kelapa cabang ini dari kelapa coklat yang awalnya mulai dari pertama kali tumbuh tunas, saya proses dengan teknik belah tunas dan kombinasi teknik stressing, dan saat ini hasilnya maksimal 100% bercabang. Karya bonsai kelapa cabang ini merupakan salah satu yang sangat saya apresiasi karena merupakan hasil proses penemuan dan proses hasil eksplorasi saya. Selanjutnya bonsai kelapa cabang pangkal yang terlihat pada bagian satu batang sudah patah